Kau akan melakukannya. Aku memesanmu untuk malam ini. Hai, siapa kamu? Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Kenapa melakukan hal itu? Yang paling dikuasai oleh jenis sepertimu. Sebaiknya, kamu tidak menyesali ini. Dasar bodoh yang lancang. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sedang kamu teriakkan? Hentikan. Aku lelah. Jin Hichi. Kau belum mati, Jin Hichi. Ini benar-benar kau. Berhenti berakting, aku lelah. Jin Hichi. Apa kau tahu betapa aku merindukanmu? Ayah, ibu, mereka berdua sudah tiada. Jin Hichi, bangunlah. Aku memohon padamu untuk menghentikan sandiwara ini. Siapa yang menerobos masuk ke kamarku tadi malam? Dan membuat kekacauan? Apakah kamu ingin aku membantumu mengingatnya? Hai. Kamu tidak berencana untuk lepas tangan, kan? Bagaimana mungkin? Putri ini tegap dan terhormat. Tenang saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Putri. Apakah kamu perlu menemui psikiater? Seorang psikiater. Apa itu? Sepertinya kamu tidak ingin bertanggung jawab. Tanggung jawab. Maksudmu perak itu kan? Perak. Perak. Apa yang sedang kamu lakukan? Bisakah aku mencatatnya di tagihanku? Kamu pikir dengan memberiku uang, kamu bisa menghapus hal-hal kotor yang kamu lakukan tadi malam? Putri ini benar-benar tidak tahu aturan perdaganganmu. Namun, kurasa karaktermu cukup baik. Tenang saja, aku akan mendapatkan cukup uang untuk membeli kebebasanmu. Tidak. Menurutmu apa pekerjaanku? Seorang pelayan pria ya? Dengan karakter seperti milikmu, harganya pasti cukup mahal. Tenang saja, aku terlalu terburu-buru kali ini. Lain kali, saat aku punya uang, aku akan membayarmu. Kamu. Jangan tidak sabar, Tuan. Aku tidak tahu ini akan menjadi seserius ini. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kamu cukup ahli dalam hal ini, bukan? Kamu sangat menikmati memaksa orang lain. Maka aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dipaksa. Beraninya kau, putri ini masih menjijikan. Sekretaris Lee. Apakah kamu tidak akan menjawab? Apa? Teleponnya. Jawab itu. Bagaimana aku menjawabnya? Presiden Qian yang terhormat. Anda akhirnya menjawab telepon Anda. Cepat keluar. Semua orang menunggu Anda di depan pintu. Insiden semalam telah meledak. Tuan sedang menunggu Anda di rumah. Siapa kau? Presiden Qian berhenti bercanda. Jika Anda tidak keluar, saya akan naik. Kau tidak boleh. The film was Aku akan keluar translated sekarang. and narrated by M Media. Kediaman keluarga Qian. Kasim Lee. Aku. Di mana tempat tinggalku? Presiden Qian, ruangan pertama di lantai 2. Baiklah. Berhenti. Siapa yang kau cari? Qian Sintong, kamu benar-benar menjadi semakin tidak terkendali. Qian Wansuang, kepala keluarga Qian. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku dan ibumu masih berdiri di sini? Qian Sintong. Apakah ini seharusnya namaku? Apakah wanita di samping Anda itu ibu saya, Wan Juang? Qian Weiwei, putri kedua keluarga Qian. Jangan bertengkar dengan Sintong karenaku. Nyonya Qian. Mereka bilang menjadi ibu tiri itu sulit. Sintong pasti masih terganggu olehnya sebelum ibu kandungnya meninggal. Kau dan aku sudah saling mencintai. Sangat wajar jika dia belum bisa menerimanya.
Ibu berhentilah menangis. Ini semua salah Wei Wei. Jadi dia hanya seorang simpanan. Wei Wei seharusnya tidak memberitahu ayah tentang hal ini. Kalau tidak, ayah tidak akan semarah ini. Bagaimana mungkin aku menyalahkan kalian berdua? Jika ada yang harus disalahkan itu adalah putri durhaka ini. Pergi keluar dan mempermalukanku. Tian Sintong, kemari sekarang juga. Minta maaflah pada ibu dan kakakmu. Aku memberikan hormat padamu ayah. Bukan karena putrimu tidak punya tata krama. Aku hanya ingin mandi dan berganti pakaian sebelum datang untuk menyapamu. Mandi dan berganti pakaian. Ini semua karena kamu. Pergi keluar dan melakukan hal-hal memalukan seperti itu. The film was Hal memalukan translated apa? and narrated by Ayah, M mengapa Media. Anda tidak mencerahkanku? Kakak, aku minta maaf. Akulah yang memberitahu ayah tentang kau yang pergi ke hotel dengan pria liar kemarin. Setelah banyak pertimbangan, aku merasa tidak berbakti jika tidak melakukannya. Jangan salahkan adikmu. Itu aku. Akulah yang menyuruhnya mengatakannya. Aku sedang berbicara dengan ayahku. Apa hak seorang simpanan dan putri seorang selir untuk menyela? Kau, Wan Juang. Aku telah menanggung begitu banyak keluhan hanya untuk menikahimu. Tapi untuk dibicarakan seperti ini oleh putrimu, hatiku benar-benar sakit. Benar ayah, aku bisa menanganinya jika kakak menghinaku. Tapi ibu bagaimanapun adalah seorang yang lebih tua. Tian Sintong, kamu kurang ajar. Sejak kamu mewarisi saham Qian Group yang ditinggalkan kakekmu, kamu menjadi semakin sombong. Apakah kamu pikir aku ayahmu tidak bisa mengendalikanmu? Lebih menyukai simpanan daripada istri. Jadi ini ayah yang kumiliki sekarang. Ayah, melihat bagaimana sikap kakak, dia benar-benar tidak pantas untuk mewarisi 40% saham Qian Group. Mungkin kita harus memilih ulang presiden Qian Group. Itu benar Wan Chuang. Sintong mungkin pintar, tapi dia terlalu gegabah. Wei Wei telah banyak berkembang akhir-akhir ini. Jika Wei Wei membantu Sintong, Qian Group kita pasti akan berkembang pesat. Tian Sintong, serahkan setengah sahammu kepada kakakmu. Saham-saham ini secara khusus ditinggalkan untuk Presiden Qian oleh mendiang ketua. Bagaimana mungkin kamu? Sekretaris Li ini masalah keluarga kami. Tidak pantas bagimu untuk berada di sini. Kamu, Sekretaris Li, siapa yang memberimu hak untuk bicara? Putri ini mengira itu sesuatu yang penting. Jadi ini semua tentang memperebutkan warisan. Kakak, aku bisa memberikan sahamnya padamu. Tapi kau mengklaim, aku hanya tertarik tidur dengan pria. Apakah kau melihatnya sendiri? Aku. Bagaimana mungkin aku pergi ke tempat seperti itu? Kau tidak melihatnya. Jadi, bagaimana kau bisa tahu aku tidur dengan pria? Ini? Jika kau melihatnya dengan matamu sendiri, maka kau adalah pembohong. Jika kau tidak melihatnya dengan matamu sendiri, maka kata-kata yang baru saja kau ucapkan juga adalah kebohongan. Bagaimana bisa kata-kata seorang pembohong dianggap sebagai kesaksian? Bahkan jika itu adikmu, dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi faktanya kau tidak pulang tadi malam. Itu adalah fakta. Apa yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri? Kau orang luar. Mengapa putri ini harus menjawabmu? Qian Sintong, kau lancang sekali. Qian Sintong, beraninya kau memukulku. Wei Wei putriku. Putri ini memukulmu karena kau pantas mendapatkannya. Wei Wei, apakah sakit? Putri seorang selir, berani memfitnah putri sah, dan berani melakukan tindakan pembangkangan. Kau benar-benar tidak tahu diri. Hari ini putri ini akan mengajarimu tata krama. kamu putri durhaka. Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga ini? Ayah, mendengarkan kedua belah pihak adalah cara untuk tercerahkan. Mendengarkan satu pihak adalah cara untuk dibutakan. Anda tidak mencari kebenaran. Anda tidak membedakan benar dan salah. Dan Anda menghina reputasi putri Anda saat Anda membuka mulut. Itu namanya dibutakan oleh cerita sepihak. Gagal melihat apa yang benar. Dan gagal membedakan kebenaran dari kepalsuan. Itu namanya bias. Dengan begitu banyak anak, Anda tidak bisa memperlakukan mereka semua dengan setara. Itu namanya tidak adil. Bagi Anda untuk bertindak seperti ini, aku benar-benar tidak bisa mengerti. Putri durhaka. Seseorang
Usir dia. Aku tidak memiliki putri seperti itu. Siapa yang ingin mengusir Sintongku? Nenek Qian. Sintongku baru saja kembali. Dan kalian sudah berdebat, menangis, dan membuat keributan. Jika itu aku pun tidak akan berani kembali. Ibu Anda harus beristirahat. Mengapa Anda turun ke bawah? Jika aku tidak turun ke bawah, kalian The berdua film was sayang. translated Pasti sudah and menindas narrated Sintongku by M. sampai Media. mati. Kami tidak berani. Kalian semua tidak akan berani. Menurutku nyali kalian cukup besar. Saat ayahmu meninggal, dia menunjuk pewaris tunggal. Dan itu adalah Sintong. Anda masalah apa? Kalian menginginkan sahamnya. Kalian harus melihat apakah wanita tua ini setuju atau tidak. Ibu, kami tidak bermaksud seperti itu. Begitu Sintong kembali, dia menghidupkan kembali seluruh Qian Group. Jika bukan karenanya, Qian Group pasti sudah bangkrut 3 bulan lalu. Saat itu, kalian semua tidak akan mendapatkan apa-apa. Ibu, Ya. Ibu benar. Mengenai kejadian tadi malam, itu bukan salah Sintong. Sintong sudah tidak muda lagi. Wajar saja jika dia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Nenek, Sintong jangan merasa malu. Nenek telah mengatur pernikahan keluarga untukmu. Pasangannya, penampilan dan karakternya sangat sempurna. Kau, cepatlah bersiap untuk menemuinya. sekarang. Baik, benar sekarang. ...2025. Ini adalah era tempatku berada sekarang. Buku sejarah. Dinasti Xia, Shangshou, dan Qin. Han 3 kerajaan Jin dan dinasti utara dan selatan. Dinasti Sui dan Tang serta periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Dinasti Song dan Yuan. Dinasti Ming dan Qing. Karena aku bisa datang ke sini, maka Jin Yiqi. Nanak berkata, tunanganku ada di Danau Matu. Aku bertanya-tanya, apakah dia sudah sampai? Salam Tuan Muda. Aku datang ke sini atas perintah nenekku untuk menemuimu. Perintah nenekku benar-benar sulit untuk ditolak. Jika Anda bisa membantuku menolak pernikahan ini, maka aku pasti akan. Kenapa kau lagi? Kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Bertemu satu sama lain lagi. Selesai sudah, kenapa harus dia? Dia tidak datang untuk meminta uang kan? Tadi aku tidak bertanya dengan jelas pada Kasim Lee tentang bagaimana cara mendapatkan uangnya. Ini adalah apa yang harus kulakukan sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu berpura-pura tidak mengenalku? Kenapa di sini gelap sekali? Aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat. Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Berhenti berpura-pura bodoh. Gebetan baruku Jin Yiqi. Dia sangat tampan. Sangat tampan, biar ku ambil foto. Jin Yiqi. Dia juga dipanggil Jin Yiqi. Semuanya. Aku melamar. Sedikit privasi tolong. Terima kasih. Sangat tampan. Qian Sintong, maukah kau menikah denganku? Lamaran. Jangan berbalik, jangan berbalik. Kau harus ingat, sekarang kau adalah Qian Wan Er, bukan Qian Sintong. Benar, tetap tenang. Sangat tampan. Apakah dia benar-benar melamar? Mengapa menunggu hari keberuntungan? Ayo kita pergi mengurus surat nikah hari ini. Pergi. Yiqi, inikah kau? Tuan Jin Yiqi. Tuan Jin Yiqi.
Itu sudah melonjak. The film Nomor was 1 di daftar tren. translated Ini and kedua kalinya narrated by sejak M debutmu. Media. Kau menyebabkan kehebohan seperti ini secara daring. Katakan sesuatu tolong. Ayo katakan beberapa patah kata. Istriku dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama, dan lagi pada pandangan kedua. Bukan itu yang terjadi. Bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu bahwa istrimu adalah Presiden Chien Group? Apakah Anda memilih Presiden Chien karena Anda menginginkan wanita kaya? Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa dia memegang posisi seperti itu. Apakah begitu? Beri kami jawaban yang jujur. Tepat sekali. Baiklah, terima kasih semuanya. Ayo pergi. Hei, Jangan pergi Tuan Jin Yichi. jangan pergi Tuan Jin Yichi. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Apakah ke orangnya? Presiden Qian, aku adalah siapapun yang kamu inginkan. Kau jelas bukan dia. Kamu tidak diizinkan pergi. Pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Kau bahkan belum memberikan mahar tradisional. Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Masalah itu. Aku bisa memberimu apapun yang kamu butuhkan. Lihat Qian Group sedang tidak stabil saat ini. Dan ibu tirimu sedang mengincar perusahaan seperti predator. Kamu hanya memegang 40% saham. Jika kamu tidak menikah denganku, ayahmu akan menggunakan 40% saham itu untuk menyanderamu. Selain itu, kamu juga bisa memenuhi kewajiban baktimu kepada nenekmu. Bukankah itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampau? Kau menyelidikiku. Hanya sarana untuk mencapai tujuan. Lalu bagaimana denganmu? Biar ku tebak. Kau menginginkan ketenaran kan? Aku hanya ingin mencari nafkah di industri hiburan. Dengan memanfaatkan pengaruh Presiden Qian untuk mengubah citra diriku dengan sukses. Dan jika aku menolak, Presiden Qian, kamu bilang kamu akan bertanggung jawab untukku. Apakah kamu sudah lupa? dan bagaimana kau akan membuat putri ini bertanggung jawab? Jalan. Di mana ini? Rumahku tentu saja. Kurang ajar. Bagaimana mungkin putri ini dengan mudah memasuki rumah seorang pria asing? Ini tidak masuk akal. Hentikan. Biar ku beritahu sesuatu. Jika kamu tidak ingin melihatnya di berita besok, bahwa pewaris Qian dan presiden menikah dan bercerai pada hari pertama, maka baiklah masuklah. Kamu pergi-pergi sekarang juga. Berita? Apa itu? Aku beritahu padamu, jika kamu tidak ingin dicap sebagai playboy. Kalau begitu sebaiknya kau tetap di sini. Ayah juga akan tahu. Tentu saja. Untuk saat ini, kau hanya perlu tinggal bersamaku. Setelah kontrak berakhir, kau akan bebas. Untuk saat ini. Ini satu-satunya cara. Kau bisa tinggal di sini untuk sementara. Aku sudah menyiapkan tempat tidur untukmu. Terima kasih banyak. Mengapa kau selalu membuat gerakan aneh seperti itu? Sebenarnya, aku melakukan perjalanan ke sini dari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dari dinasti Ming, aku adalah seorang putri dari dinasti Ming. Kau tidak sedang demam kan? Putri ini tidak sakit. Iya. Kenapa kau tidak istirahat saja? Aku akan memeriksa naskahku. Selamat tinggal. Sudah sewajarnya bahwa orang biasa tidak bisa memahami hal-hal seperti ini. Tapi untuk dinikahkan dengannya secara sembarangan. Bagaimana aku bisa menyelesaikan ini? Karena aku bisa melakukan perjalanan ke sini. Mungkinkah aku bisa kembali? Mungkin saja. Untuk kembali sebelum dinasti Ming runtuh. Maka aku bisa menyelamatkan ayah dan ibu. Tapi bagaimana caranya aku kembali? Mungkinkah? Dengan The berbagi film was ranjang dengannya. translated and narrated by M. Tidak, Media. itu tidak akan berhasil.
Putri ini terpisah darinya oleh lebih dari 2000 tahun. Jika kau menghitungnya seperti itu, aku praktis adalah leluhurnya. Apa yang perlu ditakutkan? Benar. Aku tidak boleh takut. Suami-suami. Kau. Jangan bicara dulu. Suami. Apakah aku cantik? Haruskah aku bersiap-siap dulu? Tidak perlu bersiap. Ini akan cepat. Sebenarnya aku tidak secepat itu. Tidak apa-apa. Aku cepat. Baiklah. Kalau begitu, kemarilah. Kemarilah segera. Roh-roh langit. Aku siap. Tolong kirim aku kembali. Qian Sintong. Roh. Kau telah membuat kesalahan. Aku adalah Qian Wan Er, bukan Qian Sintong. Qian Sintong. Jin Yichi, kenapa kau ada di sini? Kau. Apa yang sedang kau lakukan? Jual mahal. Tidak buruk. Aku cukup menyukai taktik ini. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa melakukan sesuatu yang menarik tentu saja? Kau berani. Kurang ajar. Qian Wan Er. Kenapa kau begitu menyedihkan? Begitu mudah terombang-ambing oleh rayuan seorang aktor rendahan. Aku hanya sedang melakukan sesuatu yang menarik. Tidak, itu tidak benar. Kau menyukai pengawal jin, bukan orang yang berdiri di depanmu. Kendalikan dirimu. Jika benar bahwa TNI pun tidak bisa mengirimku kembali, lalu apa yang harus kulakukan? Apakah ini membutuhkan pernikahan yang sesungguhnya? Baiklah, kalau begitu mari kita coba lagi. Kau tadi tersipu. Aku tidak tersipu. Aku hanya Memangnya apa yang sedang kau pikirkan? tidak ada apa-apa. Jadi kau suka yang agak intens. Fisik pria ini sebenarnya sangat Sudah puas melihatnya. berotot. Putri ini tidak melihat apapun. Atau mungkin kau ingin menyentuhnya sendiri. Kakimu sudah lemas. Kemana kau membawaku? Ke kamar tidur. Bagaimana mungkin aku terombang-ambing oleh kasih sayang sepele seperti itu? Aku di sini. Siapa? Siapa di sana? Biarkan aku menanyakan pertanyaan lain kepada Ai. Siapa kau? Aku adalah asisten Ai Anda. Di mana kau? Aku tepat di sini. Jadi ini batu bata itu. Bagaimana bisa ia bicara? Aku adalah asisten Ai Anda. Jangan ragu untuk bertanya apa saja padaku. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Bagaimana cara seseorang melakukan perjalanan dari satu dinasti ke dinasti lain? Baiklah. Fenomena ini dikenal sebagai perjalanan waktu. Ini mungkin disebabkan oleh keretakan dalam ruang waktu atau akibat kausalitas yang kompleks. Jadi aku telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Asisten AI. Seperti apa? Sistem sosial saat ini. Sekarang tahun 2025. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Qian, mengapa Anda belum sampai di perusahaan? Kita ada rapat pemegang saham hari ini. Apa? Rapat pemegang saham? Ya, Presiden Qian. Apakah Anda lupa? Asisten AI.
Apa itu rapat pemegang saham? Asisten AI. Kenapa lampunya padam? Apakah rusak? Leluhur kecilku. Anda akhirnya tiba. Jangan bergerak terlalu lambat. Kasim Lee. Asisten AI bilang untuk memanggil sekretaris. Sekretaris Lee, apakah rapat pemegang saham ini benar-benar membutuhkan kehadiranku? Presiden Kia, apakah Anda bercanda? Rapat ini untuk membahas itu. Kakak. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Adik tiri, apakah ibumu tidak mengajarimu tata krama? Saat melihat putri ini. Saat kau melihat kakak sahmu, kau diharuskan untuk membungkuk. Chien Sintong, aku rasa kau sudah kehilangan akal sehatmu. Membungkuk padamu. Sejak zaman dahulu, ada perbedaan antara yang sah dan tidak sah. Itu aturannya. Apakah otakmu sudah membusuk? Sah atau tidak sah? Abad berapa kau hidup masih membicarakan hal itu? Tapi aku memperhatikan. Kau berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah kau adalah orang yang sama sekali berbeda. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Chien Sintong ini. Mengapa itu menghilang? Keangkuhan dirinya yang dulu. Mungkinkah dia kehilangan ingatannya? Jika itu masalahnya. Mengapa tidak? Mengujinya. Duduk di sini. Apakah Anda baik-baik saja? Ada apa dengannya? Jadi ini rapat pemegang saham. Lupakan saja, saat tentara datang hadang mereka. Saat air datang tutupi dengan tanah. Bicaralah. Bicara. Salam semuanya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang harus kulakukan? Sepertinya orang-orang di sini tidak melakukan hal itu. Kakakku tersayang, kau kehilangan ingatanmu bukan? Kehilangan ingatannya. Apakah itu nyata? Dia seharusnya sudah mempresentasikan proposalnya sekarang. Tepat sekali. Ini adalah perusahaan saya. Aku heran, bagaimana adik tiriku bisa masuk ke sini. Maafkan aku. Ayahku sudah mengalihkan 30% sahamnya kepadaku. Aku sekarang adalah pemegang saham terbesar kedua di Chien Group. Katakan padaku, bukankah aku seharusnya ada di sini? Apa yang dia bicarakan? Pastilah mengenai hak pengelolaan perusahaan. Nona kedua. Anda baru saja mengatakan Presiden Kian kehilangan ingatannya. Apakah itu benar atau salah? Bagaimana mungkin Presiden Kian kehilangan ingatannya? Sekretaris Lee, kau tidak punya hak untuk bicara di sini bukan? Kakakku tersayang, sepertinya kau merasa bersalah. Aku tidak kehilangan ingatanku. Aku heran, apa maksud adik tiriku dengan itu? Entah kau kehilangan ingatanmu atau tidak, mengapa tidak mengujinya dan melihatnya? Bagaimana cara kita mengujinya? Sangat sederhana. Aku akan menanyakan 3 pertanyaan padamu. Jika kau gagal menjawab satu saja, itu membuktikan kecurigaanku benar. Pertanyaan pertama adalah, siapa kau? Pertanyaan sesederhana itu. Aku. Pertanyaan macam apa itu? Tepat sekali. Aku adalah apa? Tidak bisa menjawabnya. Jika aku berkata bahwa aku adalah Qian Wan Er, seorang putri dari dinasti Min, apakah mereka akan mempercayaiku? Semuanya. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak ingat namanya sendiri bisa layak menjabat sebagai Presiden Chien Group? Benar-benar tepat sekali. Benar-benar tepat sekali. Semuanya. Kakak yang sebelumnya memang luar biasa dalam segala hal. Aku akui aku lebih rendah darinya. Tapi sekarang, Chien Group baru saja kembali ke jalur yang benar. Apa kita benar-benar akan membiarkan orang yang kehilangan ingatannya itu memiliki kecerdasan serendah itu, The film was merusak segalanya? translated Nona and kedua menyampaikan narrated poin by yang valid. M-Media. Tapi kita semua telah berada di bawah kepemimpinan Presiden Kian yang muda untuk mencapai apa yang kita miliki hari ini. Apakah kalian semua sudah lupa saat perusahaan sedang merosot dengan pemutusan hubungan kerja besar-besaran? Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan? Mungkinkah? Apakah kalian semua ingin mengulangi kesalahan itu? Itu sungguh mengkhawatirkan. Nona kedua benar. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Mari kita dengarkan Nona kedua. Apa saran Anda? Sederhana saja. Pilih ulang Presiden Chien Group. Presiden yang baru akan membawa awal yang baru bagi semua orang. Nona kedua. Saat ini di Kian Group, Anda memegang saham terbanyak.
Menurut pendapat saya, Anda adalah kandidat yang paling cocok. Iya ya, Ya benar. karena itu masalahnya. Maka aku akan. Adik tiriku benar-benar sedang bersandiwara. Sayang sekali. Aku tidak kehilangan ingatanku. Kau tidak kehilangan ingatanmu, kakakku tersayang. Kau bahkan tidak tahu siapa dirimu. Tentu saja aku tahu. Aku adalah Qian Xintong. Apa? Aku mengakui, Qian Group memang memiliki beberapa masalah sebelumnya. Namun sejak aku kembali ke negara ini 3 bulan lalu, aku telah menata ulang perusahaan ini. Saat ini, Qian Group telah menjadi salah satu dari 10 konglomerat bisnis teratas di Jiangzheng. Lagi pula, aku adalah satu-satunya pewaris yang tercantum dalam surat wasiat kakek. Presiden Qian, Anda tidak kehilangan ingatan Anda. Tentu saja aku tidak. Cara bicaraku belakangan ini hanyalah karena aku terlibat dalam proyek budaya kuno, dan aku telah terpengaruh olehnya. Kau benar-benar tidak kehilangan ingatanmu, adik. Kau harus ingat, mereka yang lebih mulia darimu selamanya berada di luar jangkauanmu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Biar ku beritahu, dengan kontrak ini, Presiden Qian Group pasti akan menjadi milikku. Semuanya. Ini adalah kontrak antara aku dan Tanking Entertainment Satellite Channel. Proyek kemitraan yang sedang dibahas. Mereka berencana untuk mengembangkan acara kompetisi realitas baru untuk mempromosikan bintang-bintang yang sedang tren. Dan kita akan menjadi agensi bakat eksklusif mereka. Jika kita bisa mengamankan peran sebagai agensi bakat eksklusif dan mempromosikan artis kita sendiri, itu akan membawa perusahaan kita keuntungan finansial yang sangat besar. Apakah kita bisa menyelesaikan perjanjian ini? Sepenuhnya bergantung padamu. Nona kedua, apa maksud Anda sebenarnya? Aku hanya punya satu syarat. Jika kau menginginkan kemitraan ini, aku harus menjadi Presiden Qian Group. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Nona kedua, kami setuju dengan syarat Anda. Kami berempat selaku pemegang saham, memegang total 30% saham. Presiden Qian yang sesungguhnya. Saya percaya mulai sekarang Anda akan. Tunggu. Siapa itu? Apa yang terjadi? Kau seorang yang sudah habis. Kau, Halo Presiden Qian. Ini Presiden Jin dari Jin Group. Tuan Jin Kwanseng. Saya dengar Anda sedang menandatangani proyek kemitraan strategis konser global. Saya melihat Presiden Jin menunggu di bawah cukup lama, jadi saya mengundangnya naik. Benar. Itu, apakah saya mengganggu? salam Presiden Jin. Mohon maaf, karena membuat Anda menunggu. Tidak merepotkan sama sekali. Sama sekali tidak merepotkan. Baik dia maupun saya. Baru saja tiba bersama Tuan Jin. Di sini Presiden Jin, tidak terlalu nyaman untuk berbicara di sini. Bagaimana jika kita pindah ke lokasi lain? Baiklah, silakan Presiden Qian. Silakan Presiden Jin. Itu kalian berdua lanjutkan saja obrolannya. Kami akan pamit. Hai kau, mengapa kau pergi? Posisiku sebagai presiden. Konser Tionghoa Global. Itu pasti proyek bernilai miliaran. Kau. Kalian semua tidak diizinkan pergi. Tadi, apakah kami mengatakan sesuatu? Sepertinya tidak. Nona kedua Anda pasti salah dengar. 100 miliar. Di dinasti Ming, itu seharusnya menjadi jumlah perak yang cukup besar. Sepertinya aku harus mendapatkan lebih banyak uang, menukarnya semua menjadi perak, dan membawanya kembali ke dinasti Ming. Dengan begitu, maka tidak ada seorang pun yang berani mengejekku lagi. Dinasti Ming telah melemah. Mohon maaf, Chu Hansing, anggota boy group Tanking Entertainment. Tidak apa-apa. Apakah kau baik-baik saja? siapa kau? Kakak. Aku Chu Hansing. Apakah kau tidak mengingatku? Hansing. Sudah lama tidak bertemu. Aku sedikit terlalu lelah akhir-akhir ini. Tidak apa-apa. Kakak. Mengapa kau tidak datang menemuiku akhir-akhir ini? Aku berlatih menari di studio sendirian. Aku sangat merindukanmu. Apa yang kalian berdua lakukan? Jin Hichi, kau telah kembali. Jika bukan pria yang dikenal sebagai bodhisattva pria di industri hiburan, Jin Yechi, bagaimana bisa kau punya waktu luang untuk jalan-jalan di perusahaan sainganmu hari ini? Apa yang kalian berdua lakukan tadi? Berpelukan. Tidak bisakah kau melihatnya? Bukan begitu masalahnya. Apa yang kami lakukan tidak perlu penjelasan kepada orang lain. Tidak perlu penjelasan.
Hei, katakan padaku apa hubungan kalian. Tidak. Ini adalah pertemuan pertama kita hari ini. Kakak. Ini benar-benar pertama kalinya kita bertemu. Cukup. Biar ku beritahu ini. Jauhi dia. Atau aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan menyakitimu. Cukup Jin Yichi. Hubunganku dengan siapapun tidak perlu dijelaskan kepadamu. Dan, Tuan Chu, mulai sekarang, mari kita jaga jarak. Bagaimanapun pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Tapi, Cukup. Aku harus pergi sekarang. Sekretaris Li akan datang menjemputku. hei, Menyingkirlah. Chu Hansing. Aku sudah menikah dengan Sintom. Jangan mendekatinya. aku tahu kau sudah menikah. Karena kau tahu kami sudah menikah. Kau seharusnya pergi jauh-jauh. Lalu kenapa? Jika dia tidak mengumumkannya berarti, aku masih punya kesempatan. Dia milikku. Dia bukan milik siapapun. Dia hanya milik dirinya sendiri. Baiklah. Kau tunggu saja. Lari, kenapa kau tidak lari lagi? Apa yang kau lakukan? Kau beritahu aku apa yang ingin kita lakukan. Kakak, Ikut denganku. Sini. Buang benda ini, segera. Putri ini akan The film diracuni. was translated and narrated Apakah kau by mencoba M. membunuh Media. putri ini? Aku. Membunuhmu. Putri ini alergi terhadap serbuk sari. Bicara. Apa tujuanmu? Aku hanya ingin. Kau. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku hanya ingin mengatakan bahwa hari ini. Kenapa aku yang harus meminta maaf duluan? Jelas-jelas dia dan pria itu terlibat. Biar ku tanya padamu. Hari ini kau dan Chu Hansing bermesraan. Apa maksudnya ini? Apakah kau tidak memberitahunya bahwa kita sudah menikah? Kau datang untuk menginterogasiku. Pernikahan kita sejak awal adalah palsu. Alasan apa yang kau miliki untuk menginterogasiku? Kau. Ini adalah kamar pribadiku. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Baiklah Kian Sintong. Biar ku beritahu. Jika aku bicara sepatah kata lagi padamu. Aku bukan Jin Yichi. Jangan mengantarku keluar. Itu benar Kian Wan Er. Ini sangat bagus. Kau harus kembali cepat atau lambat. Jangan terlalu dalam berurus. Nenek. Meskipun itu idemu, untuk membuatnya masuk ke dalam pernikahan ini, dia bertunangan pada hari pertama. Bukankah itu terlalu gegabah? Lagi pula orang yang bertunangan dengannya, sama sekali bukan tuan muda dari Jin Group. Dia hanyalah selebritas kelas 3. Memang, sebenarnya Sintong The film was melakukan ini tidak translated sepenuhnya and salah. narrated Bagaimanapun by dia M. adalah Media. presiden Jin Group. Dia harus berinteraksi dengan berbagai macam orang. Wajar saja jika menyukai seorang selebritas. normal. Ada pria baik di lingkaran itu juga. Kian Sintong benar-benar menikahi seorang pemain panggung. Apakah berita itu? Bukankah sudah diredam? Ya. Hanya saja kasihan Wei Wei kita. Dia telah melakukan PR siang dan malam. Hanya untuk memastikan hal ini tidak tersebar. Cara dia menangani humas. Aku curiga tingkat pengaruh ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Akulah yang menekan berita itu sejak awal. Namun, itu karena kakak terlalu mencolok. Aku tidak punya pilihan selain mencari sosok kuat untuk membantu. Itu benar. Wei Wei benar-benar mencemaskan keluarga ini hingga jatuh sakit. Jika kau bertanya padaku, itu semua salah anak durhaka itu. Bahkan jika itu ditekan untuk sementara, apa masalahnya? Kesalahan yang telah dia buat cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga kita. Memang, dan kami baru saja mencapai kemitraan dengan Jin Group. Nenek bahkan mengatakan bahwa kakak akan menikahi tuan muda dari keluarga Jin. Dengan tersebarnya berita seperti ini, aku khawatir kontrak-kontrak itu akan. Kontrak proyek Jin Group sudah ditandatangani. Apakah kau terlalu banyak berpikir saudari tiri? Kakak, jika aku tidak kembali, bukankah kau sendiri yang akan menandatangani kontrak itu? Kau memaksa nenek untuk mengadakan rapat pemegang saham. Dan kemudian, mencoba agar posisi Presiden Kian Group diserahkan kepadamu. Kakak, kau salah paham. Aku tidak punya niat seperti itu. Skandalmu hampir tidak bisa ditutupi. Namun saat kau kembali,
kau mulai mempertanyakan saudaramu. Sintong, apakah kau benar-benar telah menikahi selebritas itu? Ya, Nenek. Dan dia akan segera tiba di sini. Aku akan memperkenalkanmu. Kalau begitu nenek akan menanyakan satu hal padamu. Apakah kau yakin dengannya? Ya, Bagus. Kalau begitu kau tidak perlu khawatir. Selama dia adalah orang yang kau cintai, nenek tidak keberatan. Ibu, kau terlalu memanjakannya. Dia adalah wanita muda. Dan tanpa persetujuan orang tuanya, atau Makomlang, dia telah membuat pilihannya sendiri. Dan dengan seorang pemain panggung tidak kurang. Bagaimana nasib reputasi keluarga Qian setelah ini? biarkan saja Wan Juang. Mungkin wajar bagi gadis muda seperti Sintong untuk menyukai selebritas seperti itu. Seorang gadis muda. Dia adalah Presiden Qian Group. Calon kepala keluarga Qian di masa depan. Pernikahannya sangat penting bagi kemakmuran keluarga ini. Mendapatkan buku nikah begitu saja menunjukkan tidak adanya rasa hormat terhadap kehormatan keluarga. Ayah, tolong jangan marah. Kau masih memilikiku bukan? Pernikahanku belum diputuskan. Dan aku pasti akan mengutamakan keluarga Xian. Cukup. Kau terus melontarkan kata keluarga. Semua orang bersembunyi di balik demi kebaikan keluarga. Hanya karena aku seorang wanita. Haruskah aku menjadi orang yang berkorban demi keluarga ini? Kakak, kita tidak seperti gadis-gadis lain. Kita cukup berbeda bukan? Tentu saja kita berbeda. Di era Anda ini, Anda mengagungkan kesetaraan. Semua orang setara. Wanita memiliki hak yang sama untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Mengapa kita harus menjadi pihak yang berkorban demi keluarga? Apakah bicaramu tentang kesetaraan hanya sekadar retorika? Sintong, kita tidak di sini untuk mendiskusikan pernikahanmu. Ayah, aku ingin menanyakan sesuatu. Saat ayah membawa wanita simpanan ini, apakah ayah mengikuti perintah orang tua ayah atau kata-kata Makomlang? Karena ayah tidak melakukannya, mengapa seorang pria memiliki hak untuk mengejar keinginannya sendiri, sementara aku tidak diberi hak untuk memilih pasanganku sendiri? Kau anak durhaka. Beraninya kau menentang orang tuamu. Kakak, tolong berhenti bicara. Lihat bagaimana kau membuat ayah kesal. Wan Juang, kesehatanmu sudah buruk. Kamu tidak boleh membiarkan dia membuatmu semakin gelisah. Aku beritahu padamu. Sekarang juga, segera, ceraikan selebritas kelas 3 itu. Atau aku akan menegakkan hukum keluarga. Hukum keluarga, aku tidak akan mengizinkannya. Ibu, saya adalah kepala keluarga Qian sekarang. Apakah salah bagi saya untuk mendisiplinkan putri saya sendiri? Tahu. The film was Jika Anda translated and Tidak ingin narrated dia by menderita M. Media. karena hukum keluarga, maka panggillah rapat pemegang saham. Kau memaksaku. Anda benar-benar terlalu bias. Wei Wei adalah orang yang paling cocok untuk menjadi presiden Qian Group. Ayah, jangan paksa nenek lebih jauh lagi. Aku bersedia menerima hukum keluarga. Apa? Nenek, karena ayah yakin aku bersalah, maka aku akan menerima hukumannya. Apakah kau tahu apa isi hukum keluarga Qian? Aku tidak. Hukum keluarga Qian adalah rotan yang mendidik anak menjadi berbakti. Siapapun yang dihukum harus menanggungnya sampai mereka mengakui kesalahannya. Aku menerima hukumannya, tapi aku tidak akan pernah mengakui bahwa aku salah. Baiklah, Qian Sintong. Kau semakin tidak tahu aturan hari demi hari. Seseorang, ambilkan rotan itu. Tidak, Bantu nenek ke kamarnya untuk beristirahat. Wan Zuang pukul dengan ringan. Jangan hancurkan dia. Memang, bagaimanapun juga, kakak masih Presiden Qian Group. Jika kau menghancurkannya, kakak tidak akan bisa mengelola perusahaan. Presiden Qian Group, lihat dia. Apakah dia memiliki sedikit saja sikap seorang presiden? bagaimana mungkin aku memiliki anak sepertimu? Mudah sekali terhasut oleh beberapa kata dan memukul putrimu sendiri. Ibu, Wei Wei dan Xiaofang hanya melakukan ini demi keluarga Qian kita. Nenek, Sintong bersedia menerima hukuman. Mengapa kau harus melakukan ini pada dirimu sendiri? Baik, aku akan memastikan kau mendapat pelajaran yang setimpal. Kau baik-baik saja. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke kediaman pribadi. Ibu, dia adalah selebritas kelas 3 itu. Jeti ini selebritas hebat Jin. Tidak heran Sintong menyukaimu. Kamu memang memiliki penampilan standar.
Baiklah. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di rumah keluarga Qian. Ayah. Tadinya Sintong dan aku akan kembali bersama. Tapi kami tertunda karena urusan kecil. Seperti yang kau lihat, aku sudah sampai sekarang. Jangan panggil aku ayah. Seorang aktor bau. Aku merasa kau menjijikan. Bibi-san. Anda masih secantik dan semuda dulu. Benar-benar memukau. Itu wajar saja. Anda terlihat sama seperti saat di Hong Kong. Saat Anda masih menjadi penyanyi, Anda tidak berubah sedikit pun. Apa? Jadi ayah, Anda menyebut saya kotor. Kalau begitu Bibi-san, Kamu diamlah. Ini adalah kenyataannya. Itu tidak benar. Dulu, ada begitu banyak mulut yang harus diberi makan di rumah. Itulah sebabnya aku memasuki dunia ketenaran dan kekayaan. Aku berhutang semuanya padamu. Itu benar ayah. Ibu telah memperlakukanmu dengan baik. Kau tahu itu di dalam hatimu. Bahkan sebelum ini, itu dipaksakan kepadaku. Kau benar-benar mengalami masa sulit. Terlepas dari itu, aku tidak ingin seorang aktor rendahan menjadi menantu keluarga Qian. Siapa yang kau panggil aktor? Presiden Jin, sungguh suatu kehormatan Anda ada di sini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Presiden Jin, mengapa Anda ada di sini? Apel, hanya karena Anda menandatangani kesepakatan dengan Jin Group hari ini. Apakah itu berarti saya tidak diizinkan berkunjung? Tidak, Presiden Jin. Tutup mulutmu. Bukan itu maksudku. Beraninya kau mempertanyakan Presiden Jin. Lama tidak bertemu. Silakan duduklah. Silakan. Mengapa kau masih di sini? Keluar sekarang juga. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu berkeliaran. Ayah, dia adalah suamiku. Mengapa dia tidak boleh berada di sini? Biar ku beritahu. Jika karena dia, Presiden Jin memandang rendah keluarga Qian, kau bisa melupakan jabatan presiden. Tuan Qian ada apa? Dia tidak bisa tinggal di sini. Apakah itu berarti saya juga harus pergi? Apa maksud Anda Presiden Jin? Dia hanyalah selebritas kelas 3. Jika bukan karena dia, kita sudah menjadi keluarga melalui pernikahan. Presiden Jin, bolehkah saya bertanya, apa tujuan Anda datang hari ini? Ini mengenai putraku yang pemberontak dan pernikahannya dengan putri Anda. Semuanya sudah berakhir. Aku takut dia di sini untuk membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan. Presiden Jin, bagaimana pendapat Anda? The film Masalah was ini translated semua and adalah kesalahan narrated putri by saya yang M durhaka. Media. Dia sudah menikah sekarang. Anda lihat, putri kedua saya belum menemukan pasangan yang cocok. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan. Semuanya terserah pada pengaturan ayah. Benarkah begitu? Saya harus meminta pendapat putra saya terlebih dahulu. Tentu saja saya harus meminta pendapat putra Anda. Bolehkah saya bertanya di mana putra Anda? Dia ada di sini. Apel, di sini. Yichi, berhentilah bermain-main. Kemarilah dan beri hormat kepada ayah mertuamu. Apa-apa? Dia adalah putra Anda. Wajar jika Anda tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah muncul Dia adalah tuan muda dari Jin Group. di mata publik. ayah aku hanya tidak ingin tampil sebagai pewaris Jin Group. Tuan muda yang terhormat dari keluarga Jin justru bergaul di industri hiburan dan melakukannya. Tuan muda Jin, saya telah buta terhadap kehebatan Anda. Silakan duduklah. Kau baru saja mengatakan bahwa aku mengotori lantaimu dengan duduk di sini. Tidak seperti itu sama sekali. Presiden Jin, ayah hanya berakting demi reputasi kedua keluarga kita. Itu semua hanya kesalahpahaman. Memang Presiden Jin, Sintong kita, memiliki pandangan jauh ke depan. Tapi kau baru saja mengancam akan memberikan tindakan disipliner pada istriku. Yichi, jangan bersikap kasar. Presiden Jin sepertinya. Ini semua sudah takdir. Sintong kita menikah dengan Hichi begitu cepat. Juga merupakan keinginan terakhir dari orang tua saya sebelum beliau meninggal. Maman, pernikahan kedua anak ini sedikit terburu-buru. Saya telah menyiapkan hadiah pertunangan untuk menunjukkan ketulusan saya. Presiden Jin, Anda terlalu murah hati. Presiden Qian sangat cerdas. Ini adalah keberuntungan putra saya. Anda terlalu baik. Bagus, hadiahnya telah dikirimkan. Saya memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Jadi saya akan pamit. Baiklah. Presiden Jin, silakan jaga diri. Mengapa tidak tinggal lebih lama?
Tidak. Tuan Qian, ingatlah untuk memperlakukan menantu saya dengan baik. Dan jangan menggunakan tindakan disipliner. Tentu saja, tentu saja. Selamat jalan Presiden Jin. Pulanglah lebih awal. Jika tidak aku akan sangat merindukanmu. Aku pergi dulu. Duduklah Sintong. Sintong. Nenek sangat bahagia. Akhirnya, ada seseorang yang melindungimu. Memang kakak, kau sudah menggat tuan muda dari keluarga Jin. Mengapa terus bersandiwara? Itu benar Sintong. Kalau sudah merencanakan ini, kenapa tidak bilang dari awal? Kamu membuat kami semua khawatir setengah mati. Aku juga tidak tahu kalau dia adalah tuan muda keluarga Jin. Kalian berdua sudah mendaftarkan pernikahan kalian. Siapa yang sedang kau coba bodohi? Aku benar-benar tidak tahu identitasnya. Aku juga baru mengetahuinya hari ini. Sintong, nenek sudah lama tidak melihatmu. Malam ini, kau akan tidur bersama nenek. Nenek punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Tentu saja, Nenek. Tidak tahu malu. Bahkan jika dia adalah tuan muda keluarga Ji, lalu kenapa? Kau masih punya nyali untuk mengejarnya. Kakak, metode-metodemu benar-benar brilian. Qian Sintong, semua yang kau miliki akan kuambil. Termasuk priamu. Saya akan memberitahu tuan. Kau adalah Qian Weiwei. Tuan muda Jin. Aku hanya lewat di sini. Dan aku bertemu dengan beberapa preman. Aku ceroboh. Dan kakiku terluka. Bisakah aku menginap di sini malam ini? Bagaimana kalau begini? Aku akan menelepon sekretaris Li untuk datang menjemputmu. Tidak perlu. Sekretaris Li saat ini sedang sibuk dengan kakak. Lagi pula ini juga rumah kakak. Menginap hanya untuk 1 malam. Seharusnya tidak masalah kan? Yes, tahu. Bantu dia masuk ke ruangan dulu. Ya, The film was translated and narrated Ini by bukan M rumah sakit. Media. Jika kau terluka parah, kau harus memanggil ambulans. Tidak perlu tuan muda Jin. Ini hanya cedera ringan. Sedikit istirahat adalah semua yang kubutuhkan. Kalau begitu cepatlah beristirahat. Kamar di sana adalah kamar tamu. Terima kasih tuan muda Jin. Ngomong-ngomong, itu adalah kamar kakakmu di sana. Barang-barang di dalamnya. Jangan pernah kau sentuh. Ya. Tidak boleh disentuh. Sepertinya dia sangat peduli padanya. Mari kita lihat, apakah dia bisa menahan godaan. Mengapa kau memakai pakaian Sinton? Karena kau menginginkan keseruan. Maka mari kita lihat sampai akhir. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku sudah ikut serta. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Kau tidak khawatir bukan? Apakah kau benar-benar senekat itu? Bagaimanapun aku adalah kakak iparmu. Terus kenapa? Kakak ipar. Bukankah kau suka keseruan? Ada apa kakak ipar? Tidak bisa menahannya lagi. Bau apa itu? Obat perangsang. Malam itu dengan kakak. Itu semua berkat obat perangsangku. Jadi obat malam itu adalah perbuatanmu. Itu benar. Sayang sekali itu menjadi bumerang. Tidak hanya gagal merusak reputasinya. Itu justru membantunya menggaetmu. Kau seharusnya menjadi milikku. Kau gila, benar-benar gila. Dengan cara ini tidak ada yang bisa menggangguku. Wajah yang sangat tampan. Benar-benar pemandangan yang indah. Tidak heran kakak menyukaimu. Ada apa kakak ipar? Kau tidak tahan lagi bukan? Inilah yang kusebut sebagai keseruan. Bukankah kau bilang kau menyukai keseruan? Ini adalah keseruan yang sesungguhnya. Kau menyebalkan. Bukankah kau suka mencari sensasi seperti ini? Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu yang baru untuk kita mainkan. Apa kau ingin mencobanya? Tentu.
Kalau begitu tunggulah aku. Jangan pergi. Tuan muda ada apa? Aku telah dibius. Dibius. Ini adalah afrodisiak. Obat perangsang. Tidak. Dengarkan aku. Aku tidak bisa keluar terlalu lama. Kau harus menangani ini untukku. Aku yang harus menanganinya. Untukmu bukan. Hanya ada kau. Pergilah dengan cepat. Tidak kenapa aku. Kau kembali kakak ipar. Cepatlah. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ada apa? Apakah kau belum siap? Kemarilah kakak ipar. Qian Xintong. Aku akhirnya mendapatkan priamu. Mari kita lihat apa yang tersisa untuk melawanku. Mengapa itu kau? Nona Qian, Anda memiliki stamina yang luar biasa. Setelah berguling-guling sepanjang malam, Anda masih punya energi untuk berteriak. Mengapa itu kau? Di mana Jin Yichi? Itu aku sepanjang malam tadi. Apa Nona Qian Anda tidak mau mengakuinya? Bagaimana ini mungkin? Kalau begitu kau tunggulah aku. Jangan pergi. Kemarin itu jelas. Nona Qian, Anda benar-benar bodoh. Tutup mulutmu. Kau hanyalah seorang sekretaris. Kau benar-benar berani naik ke tempat tidurku. Anda sangat bodoh. Anda ingin menjatuhkan Qian Xintong. The film Mengapa was harus bersusah payah? translated and JP, narrated kau by punya M. rencana. Media. Itu masalah sepele. Kau hanyalah seorang sekretaris, mengapa kau menyombong? Qian Xintong, meskipun saat ini dia adalah Presiden Qian Group, jika dia kehilangan satu hal, dengan 30% saham di tangan Anda, mengambil alih Qian Group akan sangat mudah. Benda apa? Kemitraan dengan Jin Group, Apa? itu adalah kontrak senilai puluhan miliar. Jika ada masalah di tengah jalan, dia akan dibebani dengan utang besar puluhan miliar. Hanya berdasarkan kalian berdua, rubah-rubah tua di Qian Group itu. Menurutmu, apakah mereka akan memihaknya? Atau mereka akan memihakmu? Tentu saja mereka akan berdiri di pihakku. Tapi mengapa kau mau membantuku? Karena aku juga seorang tuan muda dari keluarga Jin. Apa? Ada apa? Kau tidak percaya padaku? Kau tidak punya bukti. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Lihat saja sendiri. Apa? Kau sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga Jin. Menyebalkan sekali. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kau membuatku khawatir tanpa alasan. Hanya saja, aku belum ingin mengakui mereka sekarang. Aku ingin menunggu sampai semuanya beres. Aku mengerti. Selama kita bekerja sama, aku akan menjatuhkan Qian Xintong. Dan kau akan menjatuhkan Jin Yichi. Maka keluarga Jin dan keluarga Xian akan berada di bawah kendali kita. Kau benar-benar mengerti aku. Tenang saja. Selama tujuan kita selaras, aku akan memastikan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Proyek konser ini bekerja sama dengan Jin Group berjalan dengan lancar. Namun, ada beberapa poin yang masih perlu diperbaiki. Contohnya, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini benar atau salah? Bagaimana proposal itu bisa bocor? Sekretaris Lee, apa yang terjadi? Presiden Qian, seseorang memposting proposal proyek kita untuk konser global kedua dengan Jin Group secara daring. Seseorang sedang memancing keributan, mengklaim kedua perusahaan kita mencuci uang bersama. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya, tenanglah. Semuanya, tenanglah. Tolong, jangan panik. Biarkan aku menjelaskan. Presiden Qian, apakah masalah ini benar atau salah? Tentu saja itu benar. Kalian semua tidak tahu, kan? Qian Xintong sudah diam-diam menandatangani kontrak dengan Jin Group. Itu semua benar. Semuanya, tolong dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Aku lihat kau hanya dibutakan oleh keserakahan. Tepat sekali, Presiden Qian. Sebenarnya ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Presiden Qianmu ingin melakukan pencucian uang dengan Jin Group, lalu melarikan diri. Presiden Qian, Anda sama sekali tidak peduli dengan hidup kami. Sebaiknya kau
Memberi kami penjelasan yang masuk akal. Semuanya. The film Bukankah was kalian penasaran? translated and Bagaimana narrated adikku by tahu? M-Media. Bahwa aku menandatangani kontrak dengan Gen Group? Kakak, kontraknya ada di sini. Apa kau masih mau menyangkalnya? Kalau begitu, mengapa tidak melihat kontrak seperti apa yang aku tanda tangani dengan Gen Group? Mari kita lihat apa yang terjadi. Pengembangan merek bersama. Ini bukan kontrak konser. Ini adalah kontrak pengembangan produk. Apa? Kontrak pengembangan produk. Kontrak pengembangan produk. Bukan itu yang dikatakan sebelumnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang kulihat saat itu jelas-jelas. Itu jelas kontrak konser, bukan? Sayang sekali, itu semua palsu. JT proposal proyek itu. Dan kontrak itu semuanya palsu. Mungkinkah proposal itu benar-benar asli? Apa yang terjadi? Chien Sintong, JT ini semua adalah konspirasimu. Kau benar-benar jahat. Qian Weiwei, kurasa kau harus pergi dan merenungkan dirimu sendiri. Chien Sintong, kau berani mengusirku? Aku memiliki 30% saham yang diberikan ayahku padaku. Kau benar-benar berpikir sahammu masih ada di tanganmu? Chien Sintong, apa maksudmu? Ayah sudah memindahkan sahammu kepadaku. Lihatlah sendiri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ayahku. Ayahku jelas-jelas memberikan saham itu kepadaku. Kau benar-benar berpikir ayah mencintaimu? Seperti ini. Jika kau bisa memberiku uang, aku akan memberimu 30% saham Qian Group. Semuanya. Saham. Kau tidak sedang bercanda, kan? Bukankah kau sudah memindahkannya kepada adikmu? Dokumen transfer itu palsu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayah. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau hanya menyayangiku di permukaan saja. Aku sekarang mengumumkan, Qian Weiwei telah melanggar peraturan Qian Group dengan serius. Mulai sekarang, kau bukan lagi pemegang saham. Dan kau dikeluarkan secara permanen dari Qian Group. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau benar-benar menggunakan dokumen palsu untuk menipuku. Tidak seperti itu. Itu Chien Sintong. Chien Sintong menipuku. Bukankah kau bilang, kau punya 30% saham? Mengapa kau masih ditendang keluar dari perusahaan? Itu ayahku. Dokumen pengalihan saham yang diberikan ayahku adalah palsu. Seluruh 30% saham itu sekarang ada di tangan Chien Sintong. Katakan padaku, apa gunanya kau bagiku sekarang? Aku masih punya cara. Cara ini pasti akan berhasil. Orang yang paling disayangi Chien Sintong adalah wanita tua dari keluarga Chien itu. Selama wanita tua itu menghilang. Maksudmu? Apa menurutmu Chien Sintong akan menjadi gila? Jika Chien Sintong menjadi gila, apakah Jin Yiqi juga akan menjadi gila? Itu benar. Jin Yiqi masih sangat peduli pada wanita itu. Mungkin wanita itu juga akan menjadi gila. Dan kemudian dia akan mengikuti jejaknya. Bagus. Sepertinya segalanya masih di bawah kendaliku. Kali ini, aku akan memastikan Chien Sintong menghilang untuk selamanya. Ayah, Halo, ayah. Apa? Apa yang terjadi dengan nenek? Mengapa kau ada di sini? Di mana ayah? Di mana nenek? Jarang sekali, kakak, kau begitu berbakti. Terburu-buru kembali saat nenek jatuh sakit. Cukup bicaranya. Di mana nenek? Jangan khawatir, kakak. Ayah sedang berlibur di luar negeri The bersama film ibu. was Mereka translated tidak akan kembali and untuk sementara narrated waktu. by M-Media. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada nenek? Tenang saja, kakak. Nenek berada di tempat yang sangat aman. Hanya saja, dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Kau benar-benar berani meracuni nenek.
Qian Sintong. Sejak kita masih kecil, kau harus merebut segalanya dariku. Kau sudah mendapatkan kasih sayang kakek nenek kita. Jadi mengapa kau harus mencuri kasih sayang ayah juga? Aku ingin semua yang telah kau dapatkan hancur tepat di depan matamu. Kau benar-benar sudah gila. Kakak, apa kau benar-benar berpikir bisa melarikan diri? Ikat dia. Tuan Jen, mengapa Anda di sini? Aku hanya sedang berjalan-jalan. Tuan Jen, Anda di sini untuk menemui Presiden Qian, bukan? Apa aku mencari Presiden Qian? Aku mencarimu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tuan Jin, jika Anda mencari Presiden Qian, dia tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini. Itu benar. Dia tidak ada di kantor pada jam segini. Di mana dia? Presiden Qian menerima telepon. Dia bilang ada keadaan darurat di rumah. Dia pergi dengan terburu-buru. Keadaan darurat di rumah. Keadaan darurat seperti apa yang bisa terjadi di rumahnya? Siapa yang tahu? Presiden Qian baru-baru ini baru saja memecat Qian Weiwei dari perusahaan. Sekarang setelah dia kembali, siapa yang tahu bagaimana dia akan mempersulitnya? Qian Sintong memecat Qian Weiwei dari perusahaan? Ya, itu benar. Qian Weiwei membocorkan rahasia perusahaan. Tentu saja dia harus dipecat. Halo. Kirim orang ke kediaman Qian segera. Cepat. Maju? Baik. Qian Weiwei, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kakak, kau akhirnya jatuh ke tanganku kali ini. Terakhir kali adalah kelalaianku. Membiarkanmu naik ke tempat tidur Jin Yiqi. Kali ini, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Qian Weiwei, apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang kulakukan? Pria-pria di sini. Semuanya dipilih dengan cermat untukmu. Kakak. Mereka semua adalah buronan yang sedang melarikan diri. Biarkan mereka melayanimu dengan baik, kakak. Lepaskan aku. Hari ini, aku akan membuatmu menyesal karena masih hidup. Jin Yiqi, tolong aku. Jin Yiqi, tolong aku. Apakah kamu baik-baik saja? Jin Yiqi, selamatkan aku. Aku minta maaf. Aku terlambat. Aku baik-baik saja. Omong-omong, Qian Weiwei meracuni nenek. Apa yang harus kita lakukan? Aku tahu. Serahkan sisanya padaku. Ya. Kamu punya nyali yang besar. Berani menyentuh wanitaku. Kamu sedang menjemput ajal. Bos, Apakah kamu yang menyentuh pakaiannya tadi? kami hanya menjalankan perintah. Aku tanya, apakah kamu yang menyentuh pakaiannya? Ya, itu aku. Tidak, bukan aku. Itu adalah wanita itu. Dialah yang membayar kami. Dia menyuruh kami menangkap Nona Qian, lalu menodainya dan mengunggah foto-fotonya secara daring. Aku benar-benar tidak melakukan ini. Dia pantas mati. Kamu bahkan lebih pantas mendapatkannya. Yiqi, jangan. Tidak sepadan melakukan kejahatan demi mereka. Kamu. Bawa mereka ke kantor polisi. Ya, Jin Yiqi. Kau sudah terlambat. Qian Sintong sudah dinodai. Di mana nenek? Nenek. Kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia sudah mati. Dia sudah lama mati. Aku akan bertanya sekali lagi. Di mana The nenek? film was Aku sudah gagal translated bagaimanapun and juga. narrated by Bahkan M jika kau Media. melepaskanku, polisi tidak akan melakukannya. Lebih baik biarkan aku mati saja. Mati. Apa kau pikir itu akan semudah itu? Kau bilang. Dari mana aku harus mulai? Bagaimana kalau aku mulai dengan mematahkan kakimu? Dengan begitu, kau tidak akan bisa pergi kemanapun. Qian Sintong. Itu ilegal. Kau tahu. Begitukah?
Kalau begitu, aku akan memastikan kau tidak bisa bicara. Maka polisi tidak akan tahu apa-apa, bukan? Kau gila, kau benar-benar gila. Kalau begitu, aku akan mulai dengan mematahkan kakimu. Dan kemudian, aku akan membuatmu menutup mulut dengan mencabut lidahmu. Kakak, aku mulai sekarang. Nenek ada di ruang kerja. Nenek ada di dalam lemari di ruang kerja. Di ruang kerja. Bawa dia pergi. Jin Yichi. Kau akhirnya sadar. Kamu. Siapa kamu? Apa kau tidak mengingatku? Dan kamu ini siapa? Aku. Nona Qian, obatnya sudah siap. Presiden Jet, Anda akhirnya sadar. Anda tidak tahu sudah berapa lama Anda tidur. Sudah lebih dari sebulan. Nona Qian terus berada di sisi Anda selama ini. Tuan Jin. Tuan Jin, apakah Anda serius? Apakah Anda kehilangan ingatan Anda? Tuan Jin. Apakah itu namaku? Tuan Jin, apakah Anda benar-benar tidak ingat apapun? Tidak, siapa kalian semua? Di mana ini? Apa hubunganku dengan kalian semua? Yichi. Lihat aku lagi. Apa kau benar-benar tidak mengingatku? Kepalaku sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yichi hanya tertidur terlalu lama. Kau mungkin akan pulih setelah beberapa waktu. Tidak apa-apa, Presiden Qian, tidak masalah. Selama Yichi sadar, itu saja yang terpenting. dia benar-benar kehilangan ingatannya. Ini adalah anugerah. Terima kasih atas dukungan kalian berdua. Senang bisa berbisnis dengan Anda. Anda terlalu baik. Presiden Qian, Anda telah memutuskan untuk membeli kembali semua saham Qian Group. Kami mendukung penuh keputusan ini. Tentu saja, kami sudah lama ingin pensiun. Qian Group telah dikelola dengan sangat baik di bawah kepemimpinan Anda. Benar sekali, Nona Qian, untuk membeli kembali semua saham kami. Anda bersedia membayar harga yang begitu tinggi. Ini adalah bantuan terbesar yang bisa Anda berikan kepada kami. Kalau begitu, aku mendoakan kesehatan kalian berdua. Presiden Kia, gawat, Yi tahu membawa mantan pacar Tuan Jin Zubaiwei untuk menemui Tuan Jin. Sekarang Tuan Jin sudah percaya bahwa Zubaiwei adalah pacarnya. Apa? Yichi, begitu aku mendengar kamu mengalami kecelakaan, aku langsung terbang kembali dari luar negeri. Yichi, ini salahku. Aku seharusnya tidak meninggalkan negara ini. Tidak apa-apa. Bukankah aku terlihat baik-baik saja sekarang? Benar. Dia tahu memberitahuku bahwa kamu adalah pacarku. Lihat aku sekarang. Aku benar-benar baik-baik saja. Yichi, kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku. Yichi. Sebenarnya, aku telah didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Aku takut aku tidak punya banyak waktu lagi. Apa? Alasan aku meninggalkan negara ini saat itu adalah karena kondisiku memburuk. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu, Jetty. Tapi saat aku melihatmu dalam masalah, aku tidak bisa lagi berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Baiwei, kamu telah menderita selama bertahun-tahun ini. Itu tidak sulit. Aku telah menyadari sesuatu. Bahkan jika waktuku The film singkat, was aku ingin translated bersama orang and yang kucintai narrated by sampai M. akhir hayat. Media. Yichi, biarkan aku mengupas buah untukmu. Kamu seorang pasien. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan itu? Konyol. Kamu yang sekarang menjadi pasien. Sungguh mengharukan, pasangan kekasih yang begitu setia. Mengupas apel, yeah. Kau sama sekali tidak merasa keberatan. Gadis ini, mengapa kamu selalu menghantui kami seperti hantu? Mengapa kamu datang ke rumahku lagi? Menerimanya begitu cepat. Meskipun dia mantan kekasihmu, kau menolak percaya bahwa aku kekasihmu saat ini? Bagaimana mungkin kamu menjadi pacarku saat ini? Jika aku harus memilih, itu adalah Baiwei. Dia cantik dan lembut. Aku tidak tahu.
Kakak. Apakah Anda? Jangan panggil aku kakak. Orang terakhir yang memanggilku kakak sudah berada di kantor polisi. Menjadi kakakku adalah nasib buruk. Hai, gadis ini. Apakah kamu harus begitu agresif? Baywei adalah seorang pasien. Mengapa kamu bertengkar dengannya karena hal sepele seperti itu? Jika kau sakit, pergilah ke rumah sakit. Mengapa kau ada di sini, Yichi? Aku rasa kakak mungkin telah salah paham tentang sesuatu. Mungkin sebaiknya aku pergi dulu. Hei, tidak. Kamu tidak boleh pergi. Jin Yichi. Apa kau berpikir untuk mengambil simpanan? Seorang simpanan. Benar sekali. Apa yang kamu katakan, kakak? Aku lebih baik mati sekarang juga. Baywei, berhentilah menangis. Aku bilang, kamu wanita. Mengapa kamu begitu kejam? Baywei sudah sakit seperti ini. Aku tidak punya waktu sekarang untuk melihat kalian berdua bermesraan. Demi bantuanmu di masa lalu, aku akan membantumu memulihkan ingatanmu. Tapi masalah simpanan itu tidak mungkin terjadi. Bahkan, jika aku ingat, aku tidak akan ada hubungannya denganmu. Sesuai keinginanmu. Hai. Qian Sintong. Jin Yichi. Kau ingat? Kamu. Dipanggil Qian Sintong. Kan? Bagaimana dengan ini? Kamu bilang kita menikah. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengingatnya sekarang. Lakukan ini saja. Mari kita bercerai saja. Dengan begitu, kamu tidak akan terus berlari ke sini. Apa yang kau katakan? Aku bilang. Ayo bercerai. Aku punya Baywei yang menemaniku. Dan itu sudah cukup. Kau mengalami amnesia sekarang. Kau bukan Jin Yichi yang asli. Mari kita tunggu sampai Jin Yichi yang asli kembali untuk mendiskusikan ini. Kakak, karena Yichi sudah mengatakannya. Tidak ada lagi cinta di antara kalian berdua. Bersama hanya akan saling menyakiti. Bukankah begitu? Urusanku dengannya. Bukan untukmu. Simpanan yang belum menikah ini. Untuk digosipkan. Aku, Bersikaplah lebih sopan padanya. Jin Yichi, aku bertanya padamu. Apa kau yakin benar-benar ingin bercerai? Karena aku tidak lagi mengingatmu. Sebaiknya kita bercerai saja. Baiklah, aku setuju. Aku akan kirim surat perjanjian cerai lewat sekretarisku. Selama waktu ini, aku tidak akan datang menemuimu lagi. Bagus. Sintong, aku minta maaf. Apa yang akan aku lakukan? Mungkin berbahaya. Menceraikanmu adalah pilihan terbaik. Dia masih seorang pasien. Apakah aku terlalu keras padanya? Haruskah aku tidak mengatakan hal-hal seperti itu? Presiden Qian, Sekretaris Lee, mengapa kau ada di sini? Presiden Jin Group, mengalami kecelakaan mobil. Apa? Kecelakaan mobil? Di mana dia sekarang? Bagaimana keadaannya? Dia berada di kediaman Jin. Dia saat ini sudah melewati masa kritis. Namun dokter mengatakan, dia kemungkinan besar akan tetap dalam keadaan vegetatif. Ayo pergi, kita harus pergi menemuinya. Ayo pergi. Jin Quansheng. Kau telah kehilangan putra kesayanganmu. Mengalami amnesia, dan kau telah menjadi seperti sayur. Sekarang, seluruh keluarga Jin adalah milikku. Kau pasti sangat penasaran. Siapa orangnya yang membuatmu dalam keadaan seperti ini? Itu aku, Presiden Jin. Sekretaris, yang selalu berada di sisimu. Kau pasti terkejut jika kau tidak menelantarkan ibuku untuk menikahi orang lain. Segalanya di keluarga Jin seharusnya menjadi milikku. Sekarang, aku ingin kau melihat keluarga Jin hancur dan putramu sendiri hancur. Ye tahu. Mengapa kau ada di sini? Mengapa aku tidak boleh berada di sini? Bukankah kau sekretaris Presiden Jin? Terakhir kali Qian Weiwei menculikku. Itu juga perbuatanmu, bukan? Itu benar. Itu aku. Itu semua salah si bodoh itu. Hampir membuatku terbongkar. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Segala yang kuinginkan sudah kudapatkan. Maksudmu? Jin Group? Presiden Qian sungguh tajam. Tapi sayang sekali. Bisnismu dengan Jin Group mungkin tidak akan berjalan lancar. Kemitraanku dengan Jin Group ditetapkan oleh Presiden Jin. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Presiden Jin baru saja mengalihkan semua sahamnya kepadaku. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Presiden Jin. Bagaimana mungkin?
Apakah kecelakaan Presiden Jin adalah perbuatanmu? Hasil investigasi sudah keluar. Itu hanyalah kecelakaan lalu lintas biasa. Apa katamu? Apa kau punya bukti? Hati-hati, atau aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Jalan yang diambil Presiden Jin adalah jalan satu arah. Bagaimana bisa tiba-tiba ada mobil yang melaju lurus ke arahnya? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menggunakan beberapa trik kecil. Benda tua itu tidak akan bangun dalam waktu dekat. Jin Crow, seluruh keluarga Jin akan menjadi milikku. Sekretaris Ye, nyalimu cukup besar. Siapa? Benar tercela. Aku tercela? Mengapa kau tidak menyebutkan si munafik Jin Quansheng? Dah, apakah dia tercela? Jika bukan karena dia saat itu menelantarkan aku dan ibuku untuk menikahi orang lain, bagaimana mungkin Jin Yiqi bisa ada? Seluruh keluarga Jin seharusnya menjadi milikku sejak awal. Presiden Qian, rapat pemegang saham akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Qian Sintong, kita tidak punya dendam sebelumnya. Dan karena Jin Yiqi tidak lagi mencintaimu, mengapa kita tidak bekerja sama saja? Bagaimana kau ingin bekerja sama? Caranya cukup sederhana. Pada rapat pemegang saham Jin Group, bersaksilah untukku. Jadilah saksi bagiku. Dan buktikan bahwa akulah satu-satunya pewaris yang ditunjuk oleh Presiden Jin dengan seorang presiden direktur dari perusahaan yang sering bekerja sama. Bersaksi atas namaku, kredibilitasnya akan sangat tinggi. Dan apa yang aku dapatkan dari ini? Pesanan komersial, Qian Group untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana menurutmu? Itu kesepakatan yang layak. Presiden Qian, Anda tidak bisa melakukan ini. Dia itu orang gila. Dalam dunia bisnis, semua orang adalah teman. Senang berbisnis denganmu. Senang berbisnis denganmu? Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa di rapat pemegang saham. Presiden Qian, apakah Anda benar-benar akan bekerja sama dengan Ye Tao? Dia terlihat jahat dan licik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Tentu saja aku tahu dia bukan orang baik. Hanya saja Presiden Jin tidak punya cara untuk pulih untuk saat ini. Ingatan Yiqi belum bangkit. Jadi kita harus menstabilkan Ye Tao terlebih dahulu. Untuk membelikan mereka waktu. Tapi, The film was bisakah Tuan Jin translated benar-benar and memulihkan narrated ingatannya? by M Media. Tidak peduli apapun. Aku harus membangkitkan Yiqi. Qian Sintong, mengapa kamu kembali? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Apakah kamu lupa apa yang pernah kamu katakan? Kamu bilang bahwa setelah kita selesai, kita tidak boleh bertemu lagi. Bisakah kau memberiku 1 hari saja? 1 hari saja. Yiqi, kamu berjanji untuk tinggal di rumah dan menonton film bersamaku hari ini. Qian Sintong, apakah kamu mendengarku? Aku sibuk hari ini. Kamu pergi saja. Jin Yiqi, apakah kau benar-benar harus seperti ini? Qian Sintong, aku sudah memberitahumu. Aku sibuk. Jangan ganggu aku lagi. Kamu pergi saja. Tidak, masalah ini melibatkan banyak orang. Kau harus ikut denganku hari ini. Yiqi, kamu berjanji untuk menonton film bersamaku hari ini. Kamu harus ikut denganku hari ini. Yiqi. Yiqi. Mengapa kamu begitu kerober? Kamu ingat semuanya, bukan? Aku tidak. Jin Yiqi, kamu pasti sudah ingat. Matamu tidak bisa berbohong. Perjanjian pengalihan saham. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semuanya, Presiden Jin mengalami kecelakaan mendadak. Saya juga sangat sedih. Namun, Jin Group tidak bisa sehari pun tanpa pemimpin. Sebelum Presiden Jin mengalami koma, beliau mengalihkan semua ekuitas atas nama pribadinya kepadaku. Ini adalah perjanjian pengalihan ekuitas. Itu pasti palsu. Semuanya, silakan dilihat. Sekretaris Yi, Presiden Jin masih dalam keadaan koma. Mengapa Anda terburu-buru mengadakan rapat dewan? Apa sebenarnya niat Anda? Tepat sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa Presiden Jin masih memiliki seorang putra bungsu?
Bahkan jika Presiden Jin muda tidak menampakkan diri, seharusnya bukan giliran Anda untuk menjadi presiden. Benar, benar sekali. Sekretaris Yi ini tidak pernah disukai oleh Presiden Jin. Presiden Jin, bagaimana mungkin dia mentransfer sahamnya kepadanya? Benar sekali. Menurutku perjanjian ini palsu. Semuanya. Ini, pada dasarnya, adalah masalah keluarga pribadi keluarga Jin. Bukan tempat saya untuk membicarakannya. Tapi saya lihat Anda semua sepertinya kurang percaya padaku. Kalau begitu, akan saya tunjukkan, agar Anda bisa melihatnya. Ini adalah surat wasiat terakhir yang dibuat Presiden Jin sejak lama. Wasiat. Akulah pewarisnya, yang ditunjuk Presiden Jin untuk perusahaan sejak lama. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Presiden Jin tidak pernah menyebutkan bahwa dia pernah membuat surat wasiat. Benar sekali, Anda semua tidak tahu. Tapi selama bertahun-tahun, saya telah merawat Presiden Jin dengan sangat baik. Dan untuk Jin Group, saya telah bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Presiden Jin mengalihkan semua ekuitas atas namanya kepadaku. Setelah semua pembicaraan itu, bukankah dia hanya seorang sekretaris? Hanya seorang sekretaris. Dan dia ingin mewarisi grup ini, itu benar-benar delusi. Omong kosong. Lelucon macam apa ini? Presiden Jin saat ini sedang koma, dan kita terburu-buru mengganti presiden. Dan dengan seseorang yang asal-usulnya meragukan perjanjian pengalihan ekuitas ini, saya tidak menyetujuinya. Aku juga tidak setuju. Tidak ada yang setuju dengan ini. Kalian semua hanya ingin saksi, bukan? Saya punya saksi. Anda bilang Anda punya saksi? Di mana saksi ini? Aku adalah saksinya. Bukankah itu Presiden Chien Group? Presiden Chien? Presiden Qian, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah bahwa ketika Presiden Jin mengalihkan ekuitas kepadaku, Presiden Qian kebetulan ada di sana? Dia adalah saksi saya. Presiden Chien, ini. Jika Presiden Chien yang bersaksi, maka ini kemungkinan besar benar. Benar sekali. Presiden Qian dan Presiden Jin sering berkolaborasi. Ini sangat kredibel. Jika Presiden Chien adalah saksinya, mungkin saja Presiden Jin mentransfer sahamnya kepadanya. Presiden Jin sangat bodoh. Kami para sesepuh telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Sekarang setelah semua orang mempercayainya, maka saya akan melanjutkan. Aku bilang aku akan bersaksi, tapi aku tidak pernah bilang apa yang akan aku saksikan. Semuanya, tolong dengarkan rekaman ini. Bagaimana ini mungkin? Kamu yang menyebabkan kecelakaan mobil Presiden Jin. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menggunakan beberapa trik kecil. Tapi orang tua bodoh itu tidak akan bangun dalam waktu dekat. Segalanya di Jin Group dan keluarga Jin adalah milikku. Jadi ternyata itu Anda selama ini. Anda benar-benar berani mencelakai Presiden Jin. Anda benar-benar punya nyali. Tepat sekali. Qian Sintong, kau benar-benar menusukku dari belakang. Benar. Sejak aku melihatmu di kediaman Qian, aku tahu niatmu tidak sederhana. Aku curiga kamu mencoba bersatu dengan Qian Weiwei untuk menjatuhkanku, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menghancurkan Jing Yiqi. Sekarang setelah kau tahu segalanya, mengapa kau masih datang ke kediaman Jin? Apakah kau di sini untuk memancingku agar bicara? Tepat sekali. Jika tidak, bagaimana mungkin kamu bisa lengah? Qian Sintong, Jin Yiqi telah kehilangan ingatannya. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia sama seperti pria lainnya. Di dunia ini, orang bodoh yang membuang yang lama demi yang baru. Hanya aku yang tidak akan pernah mengubah hatiku. Bagaimana kamu tahu bahwa dia benar-benar kehilangan ingatannya? Itu benar. Aku tidak kehilangan ingatanku. Presiden Jin, Benar. Syukurlah. Aku sudah menyerahkan video saat kamu memukulku kepada pihak berwenang. Tidak akan lama lagi sebelum polisi menemukanmu. kau tidak kehilangan ingatanmu? Tentu saja aku tidak kehilangan ingatanku. Jika aku tidak melakukannya, bagaimana mungkin kamu bisa bertindak secepat itu? Sintong, aku tidak pernah kehilangan ingatanku sama sekali. Aku tahu, aku menyadarinya. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku pikir kamu benar-benar tidak mengingatku. Bagaimana mungkin? Tapi biar ku beritahu, fakta bahwa aku tidak kehilangan ingatanku tidak boleh diketahui orang lain. Aku tahu. Kita harus menunggu sampai rapat pemegang saham. Jadi kau memalsukan amnesiamu hanya untuk menipuku agar membuat langkah? Kamu sudah mengintai di kediaman Jin begitu lama. Jika aku tidak memberimu kepastian mutlak, kamu tidak akan bertindak. Bagaimana mungkin kau bisa tertipu? Tak kusangka, meski sudah menghitung semuanya, aku masih akan kalah. Tidak. Aku belum kalah. Jin Quansheng sedang menebus dosa-dosaku. Selama dia menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian, aku belum kalah. Aku telah menang. Sayang sekali Anda telah kehilangan. Presiden Jin. Anda bukan.
hari kecelakaan mobil itu. Meskipun saya terluka, saya telah pulih sepenuhnya setelah perawatan darurat. Secara kebetulan, saya mendengar percakapannya dengan Sintong. Saya berpura-pura koma. Hanya dengan begitu saya melihat warna aslinya. Mustahil. Jin Quansheng. Mengapa kau tidak terluka? Atas dasar apa kau tidak terluka? Dulu. Memang benar saya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan ibu Anda. Namun, selama masa tersulit saat saya merintis usaha, ibu Anda meninggalkan saya. Dia meninggalkan saya sendirian. Jadi, saya bekerja keras dan bertahan. Itulah bagaimana Jin Group berdiri hingga hari ini. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya. Yes, tahu. Aku selalu menganggapmu sebagai bagian dari keluargaku sendiri. Aku tidak pernah menyangka, demi keinginan egoismu sendiri, kau benar-benar akan berbalik melawanku. Yes, tahu. Habiskan waktumu merenungi perbuatanmu di sana. Penjaga. Bawa dia pergi. Terima kasih atas dukungan Anda semua dan kepercayaan Anda kepada saya. Saya minta maaf atas kepanikan ini. Presiden Jin, selama Anda kembali, itu saja yang penting. Sangat bagus. Saya masih bisa bekerja selama 7 atau 8 tahun lagi. Bagus. Bagus. Aku hanya berpura-pura amnesia sebelumnya. Dan pembicaraan tentang perceraian itu semua bohong. Kau The tidak film boleh was menanggapinya dengan translated serius. and Sama narrated sekali by tidak. M-Media. Su Baiwi, bagaimana kamu berniat menyelesaikannya? Aku sudah memperjelas semuanya dengan dia. Lagi pula, kita bisa mengirimnya ke Amerika Serikat untuk perawatan. Aku bersumpah padamu, aku tidak akan pernah menemuinya lagi. Begitu lebih baik. Tapi, apakah kepalamu masih sakit? Ini sudah tidak sakit lagi. Mulai hari ini, aku hanya akan mencintaimu. Bagus.